Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita balik ke pembelajaran bab 2, yaitu materi tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Nah, ini yang pertama adalah kita bahas peta. Pengertian peta. Ada yang tahu peta apa? Ya, betul. Pengertian peta. Peta dalam bahasa Inggris adalah map. Kata map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang berarti kain penutup meja. Secara istilah, peta diartikan sebagai lembaran tentang gambaran sebagian atau seluruh atau bentuk permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Lanjut, ini ada menurut para ahli tentang pengertian peta. Menurut International Cartographic Association atau ICA, gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Lalu menurut Erwin Rice, tahun 1948, peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakan aslinya. Bila dilihat vertikal dari atas, peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Lalu ada menurut Sutarjo Surjosumarmo. Peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Oke, jadi dapat dikatakan secara kesimpulannya peta adalah gambaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Oke, lanjut ke jenis-jenis peta. Ada berbagai jenis peta, di antaranya peta foto dan peta garis. Peta foto, peta yang dihasilkan dari adanya mozaik foto udara atau citra satelit yang dilengkapi dengan garis kontur, legenda, hingga nama. Seperti contohnya pada gambar tersebut. Ini adalah kenampakan atau foto yang diambil dari atas, bisa menggunakan citra satelit. Lanjut, yang kedua ada peta garis. Peta yang menyajikan data alam serta kenampakan buatan dari manusia yang disertai dalam bentuk garis, titik, dan luasan. Lanjut, berdasarkan isi atau data yang disajikan. Ada dua, peta umum dan peta khusus. Yang pertama, peta umum. Menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta korografi yang menampilkan seluruh permukaan bumi secara umum dengan skala berukuran sedang. Seperti atlas. Lalu, contoh berikutnya seperti peta topografi. Menampilkan relief atau bentuk muka bumi. Relief digambarkan bergaris yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama. Biasa disebut garis kontur. Ini contohnya. Lalu yang ketiga ada peta dunia. Peta umum berskala sangat kecil dengan cangkupan wilayah yang sangat luas. Lanjut, ini ada pengertian garis kontur. Lalu ada ciri-ciri garis kontur. Yang pertama, semakin rapat jarak antara garis, maka semakin curam. Begitu pula sebaliknya, semakin renggang atau jarang, maka semakin landai atau datar. Yang kedua, garis kontur yang bergerigi menunjukkan daerah tersebut terdapat lembah atau depresi. Yang ketiga, garis kontur yang sangat rapat menunjukkan daerah tersebut terdapat patahan. Ini adalah contohnya dari garis kontur. Lalu ini ada keterangan gambar. A itu menunjukkan depresi atau lubang di puncak,
B daerah yang curam, dan C-nya itu daerah landai karena jaraknya tidak merapat, beda dengan B yang merapat. Lalu yang kedua ada peta tematik. Peta tematik adalah peta dengan informasi yang lebih detail atau peta yang menyajikan tema dengan informasi yang lebih detail baik fisik maupun sosial budaya. Misalnya peta curah hujan, peta bencana alam, peta kepadatan penduduk, dan lain-lainnya, atau peta pariwisata juga bisa. Ini adalah contoh peta analisis curah hujan pada Januari 2017. Biasa disebut juga peta khusus. Lalu ada berdasarkan skala. Ada 5 pembagiannya. Yang pertama ada peta skala sangat besar atau kadaster. Peta ini memiliki skala 1:100 hingga 1:5000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta yang ada pada sertifikat tanah. Yang kedua ada peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Biasanya peta skala besar digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau daerah yang memang sempit. Contohnya seperti kelurahan hingga peta kecamatan di suatu daerah. Lalu yang ketiga ada peta skala sedang. Peta skala menengah atau sedang memiliki skala 1:250 hingga 1:500.000. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu daerah yang cukup luas, biasanya mencakup hingga suatu provinsi. Contohnya kayak Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Lalu yang keempat ada peta skala kecil, memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1 juta atau bahkan lebih. Peta skala kecil ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu daerah atau wilayah yang luas. Misalnya peta dari sebuah negara, kayak peta negara Eropa, peta negara Asia. Dan terakhir ada peta geografis, memiliki skala lebih dari 1:1 juta, yang berarti bisa menampakkan atau menampilkan wilayah dari sebuah benua, samudra, hingga dunia. Nah, lanjut kita ke peta berdasarkan objeknya. Ada 2. Yang pertama peta stasioner atau peta tetap, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap seperti peta tanah, wilayah, geologi. Ini contohnya. Lanjut yang kedua ada peta dinamis, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang datanya selalu berubah-ubah seperti peta kepadatan penduduk, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Kenapa peta kepadatan penduduk? Karena setiap wilayah atau daerah pasti penduduknya berubah-ubah, ada angka kematian dan angka kehidupan juga. Nah, ini ada contoh petanya. Ini peta kepadatan penduduk di Indonesia. Di situ juga terlihat simbol-simbol berwarna. Lalu ada fungsi pembuatan peta dan tujuan pembuatan peta. Bisa dibaca dari fungsi pembuatan peta dan juga tujuan pembuatan peta. Lanjut ada komponen peta. Nah, ini ada komponen peta, isinya ada judul peta, simbol peta, skala peta, proyeksi peta, grade peta, penunjuk arah, legenda, inset peta, dan lain-lain. Nah, ini ada judul, terus ada simbol peta yang terdiri antara simbol titik, garis, luas, dan volume. Lalu untuk penulisan judul harus warna hitam, huruf kapital, dan ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, ini ada simbol peta juga, beberapa contohnya. Lalu ini adalah simbol area ya. Terus juga nanti ada simbol titik. Simbol titik itu apa aja? Simbol titik itu ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, atau gunung berapi, dan yang lain-lain. Nah, ini juga ada skala atau perbandingan yang menunjukkan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak 2 titik yang sama di permukaan bumi. Nah, ini ada skala itu dibagi 3, ada numerik, grafik, inci to mile. Nah, oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa masuk ke forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.